Suara rakyat Rempang tidak hanya terdengar di kampung halamannya, tetapi juga terdengar lantang di jalanan ibu kota, Jakarta. Ini terlihat ketika dalam demonstrasi tanggal 2 Oktober yang kemarin, Gebrak mengusung spanduk ini, Gerakan Buruh dan Rakyat atau Gebrak bersama rakyat Rempang. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung sejenak tentang pentingnya bersolidaritas terhadap sesama rakyat yang tertindas. Di zaman seperti sekarang ini, kita seringkali terjebak dalam kesibukan dan kehidupan sehari-hari yang membuat kita lupa akan kewajiban kita sebagai manusia untuk saling peduli dan membantu satu sama lain. Apa arti pentingnya solidaritas dan bagaimana perkembangan terkini dari perjuangan rakyat Rempang yang belum juga menemukan titik terang? Yuk kita bahas dalam video ini. Pentingnya bersolidaritas tidak hanya menjadi suatu nilai yang harus kita pegang dengan teguh, tetapi juga merupakan pondasi dari masyarakat yang adil demi terwujudnya negara kesejahteraan. Rakyat Rempang kita tahu sedang mengalami ketidakadilan, perlakuan yang tidak manusiawi, atau kesulitan yang mendalam. Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh diam, meskipun posisi kita sekarang jauh dari mereka, jauh dari Rempang, bahkan ratusan kilometer jaraknya. Dengan bersolidaritas, kita bersatu untuk membantu mereka yang tertindas. Kita bisa membela mereka yang tidak memiliki suara. Dengan bersolidaritas, kita membantu mereka yang terpinggirkan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Saya kira ini adalah tindakan nyata sebagai cerminan atas nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa kita semua adalah bagian dari satu komunitas yang lebih besar, satu bangsa dan bahkan satu dunia. Ketika satu bagian dari kelas pekerja menderita, itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mendukung dan memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Kita bisa bersolidaritas dengan berbagai cara, mulai dari memberikan bantuan finansial kepada yang membutuhkan, memberikan dukungan emosional kepada mereka yang merasa terzalimi dan bahkan sedang ditindas, hingga berpartisipasi dalam kampanye atau aksi sosial. Saat kita bersama-sama berdiri dalam solidaritas, kita menciptakan kekuatan yang luar biasa. Kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, tempat di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat dan tanpa rasa takut atas ketidakadilan. Mari kita ingatkan diri kita sendiri akan pentingnya bersolidaritas terhadap sesama rakyat yang tertindas. Dengan bersama-sama menjaga nilai-nilai ini, kita bisa membangun masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih adil, berempati, dan berperi kemanusiaan. Terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus Rempang, saya kira menarik untuk mencermati temuan dari Ombudsman. Dalam rilisnya, anggota Ombudsman, Johannes Wijiantoro, menyampaikan temuan sementara atas tindak lanjut penanganan masalah Rempang Eco City. Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan lahan atau HPL di Pulau Rempang atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang biasa kita kenal sebagai PB Batam belum diterbitkan. Johannes kemudian mengatakan bahwa hak pengelolaan yang dimohonkan pihak BB Batam belum diterbitkan dengan alasan lahan belum clean and clear karena masih dikuasai oleh masyarakat. Surat keputusan pemberian hak pengelolaan untuk lahan area penggunaan lain atau APL telah terbit dari Menteri ATR atau Kepala BPN tertanggal 31 Maret 2023 dan akan berakhir pada tanggal 30 September. Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan Menteri ATR atau Kepala BPN berdasarkan permohonan BB Batam. Bahkan hasil dari investigasi Ombudsman semakin terang bahwa warga Rempang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BB Batam. Warga sudah turun-temurun berada di Pulau Rempang, selain itu juga tidak ada jaminan terhadap mata pencaharian warga jika mereka direlokasi. Dan kemudian Ombudsman juga menemukan bahwa Pemkot Batam belum menetapkan batas seluruh perkampungan tua di Batam. Padahal kampung-kampung tua di Pulau Rempang telah eksis sejak lama. Bahkan sebelum ada nota kesepahaman atau MOU antara BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha atau MEG untuk mengelola pulau ini dan sekitarnya pada Agustus 2004. Masyarakat di Pulau Rempang memiliki data kependudukan di mana rata-rata mereka ber-KTP semua. Bahkan ada KTP seorang lanjut usia yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Penguasaan fisik masyarakat atas bidang tanah juga dibuktikan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di Rempang juga ada makam-makam tua, tapak tugu, patok tanda batas antar kampung, hingga ijazah pendidikan yang terbit pada tahun 1989. Kampung-kampung tua ini memiliki rekam jejak secara yuridis. Sebagai contoh, pada tahun 2004, Wali Kota Batam menerbitkan surat keputusan yang menetapkan kampung-kampung tua.
di antaranya Kampung Sambulang, Dapur 6, dan Tanjung Banun. Di dalam SK itu tertuang bahwa kampung tua yang ditetapkan tidak direkomendasikan untuk masuk ke hak pengelolaan lahan atau HPL BP Batam. Masih pada tahun yang sama, terbit Perda Batam nomor 2 tahun 2004 tentang rencana tata ruang dan wilayah yang memberi kepastian hukum terhadap perlindungan kawasan perkampungan tua. Kemudian pada 2005, setahun kemudian, muncul keputusan bersama antara BP Batam dan pemerintah kota Batam untuk membentuk tim inventarisasi kampung tua. Menurut Yohanes, itu menunjukkan bahwa pada era 2000-an, semangat untuk memetakan dan mengidentifikasi kampung-kampung tua telah diketok melalui surat keputusan, pembentukan tim, dan lain sebagainya. Yohanes kemudian menjelaskan bahwa hasil dari tim kajian itu pada tahun 2027 menyatakan bahwa perkampungan tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau lainnya, yang termasuk dalam nota kesepakatan antara PT MEG dan BP Batam, direkomendasikan harus tetap dipertahankan sehingga tidak termasuk dalam wilayah pengembangan kawasan. Jadi upaya legalisasi kampung-kampung tua di Pulau Rempang itu seperti dibiarkan menggantung begitu oleh pemerintah kota Batam sejak awal 2000-an, di mana komitmen untuk merawat kampung-kampung tua di Batam juga tercermin dalam keputusan bersama antara Wali Kota Batam dengan BP Batam pada tahun 2011. Langkah-langkah ini diperkuat oleh maklumat Gubernur Kepulauan Riau, Pemkot Batam, hingga Lembaga Adat Melayu melalui maklumat tahun 2015. Dalam perkembangan lebih lanjut, Wali Kota Batam lalu menerbitkan SK terkait dengan legalitas kampung-kampung tua pada tahun 2020. Jika kita baca SK itu secara detail, pada dasarnya ada semangat untuk melindungi, melestarikan, mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat Batam. Ini sebuah langkah yang tidak tuntas sampai muncul persoalan di Rempang baru-baru ini. Dan kemudian Yohanes menambahkan bahwa perkampungan tua tiba-tiba sudah tidak diatur lagi dalam Perda Kota Batam nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah. Padahal dulu semangatnya mau melegalisasi, tapi kemudian di akhir di Perda 2021 hilang. Ini sesuatu yang saya kira unik karena mereka yang terlibat dalam proses itu orang-orang yang seharusnya tahu bahwa akan ada pengeluaran keputusan-keputusan sebelumnya. Tidak hanya itu, Ombudsman juga menemukan belum ada dasar hukum terkait dengan ketersediaan anggaran, baik itu terkait dengan pemberian kompensasi dan program secara keseluruhan. Padahal, berdasarkan keterangan yang disampaikan BP Batam, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti maupun uang tunggu dan hunian sementara bagi warga yang terdampak, memerlukan dasar hukum agar program berjalan. Terhadap temuan ini, wajar jika kemudian ada yang berpendapat BP Batam telah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Menurut Antoni Budiawan, seperti diberitakan Monitor Indonesia, temuan Ombudsman menunjukkan semua tindakan BP Batam di Pulau Rempang merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum, khususnya mematok tanah masyarakat dan menggusur atau melakukan relokasi secara paksa. Jelas ini merupakan tindakan ilegal, melanggar hukum, dan melanggar hak asasi manusia berat. BP Batam tidak mempunyai hak dan dasar hukum apapun untuk melakukan tindakan yang kemudian memicu bentrokan antara masyarakat yang mempertahankan hak tempat tinggalnya dengan aparat hukum yang dikerahkan oleh BP Batam dan pemerintah daerah tanpa ada dasar hukum yang valid. Dalam bentrokan tersebut, beberapa orang warga setempat ditangkap aparat hukum dengan tuduhan provokasi. Mereka harus segera dibebaskan karena tuduhan provokasi tersebut tidak mempunyai dasar sama sekali. Antoni mengatakan, tuduhan seperti itu hanya dapat terjadi di pemerintahan otoriter atau kolonial, karena masyarakat sebenarnya sedang mempertahankan haknya yang sah secara hukum dari tindakan ilegal BP Batam. Selain itu, Ombudsman juga mengatakan belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran untuk pemberian kompensasi dan program relokasi secara keseluruhan. Itu artinya, penggusuran atau relokasi warga Rempang pada awal September 2023 secara jelas telah melanggar Undang-Undang APBN, Undang-Undang Keuangan Negara, serta melanggar konstitusi, terutama pasal 23, di mana setiap pengeluaran belanja negara atau belanja daerah harus ada mata anggarannya berdasarkan fungsi, organisasi, dan program di dalam APBN atau APBD dengan persetujuan DPR. Sedangkan proyek penggusuran dan relokasi warga Pulau Rempang ini berlangsung begitu mendadak dan super cepat sehingga hampir dapat dipastikan tidak ada mata anggaran untuk penggusuran, relokasi, atau kompensasi proyek Rempang di dalam APBN atau APBD tahun anggaran 2023 seperti yang tadi dijelaskan oleh Ombudsman. Diketahui bahwa proyek mendadak dan super cepat ini hanya berlangsung sekitar 4 bulan sejak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan proyek Rempang Eco City pada April 2023.
disusul dengan tanda tangan MOU antara PT MEG, Xinji Investment dari Hong Kong, dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM pada 28 Juli 2023, hingga pemberian status proyek strategis nasional untuk Rempang Eco City oleh Kemenko Perekonomian pada Agustus 2023. Selain itu, APBN atau APBD, kata Anthony, tidak boleh digunakan untuk mendanai proyek swasta dan asing seperti proyek Rempang Eco City. Penggunaan APBN untuk penggusuran, kompensasi atau relokasi warga Pulau Rempang terkait dengan proyek Rempang Eco City melanggar peraturan dan undang-undang serta konstitusi. Dengan demikian, PB Batam diduga telah melakukan tindakan melanggar hukum dan melanggar HAM terkait dengan penggusuran dan relokasi warga Pulau Rempang, karena PB Batam tidak ada hak mengelola lahan. Meskipun ada hak mengelola lahan, PB Batam tidak bisa menggusur tempat tinggal warga yang ditempati secara sah dan sudah turun-temurun. Dan hal yang lain, PB Batam juga terindikasi melanggar Undang-Undang APBN, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Konstitusi. Tindakan melanggar hukum ini wajib diusut tuntas karena juga terkait pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya, sambil menunggu investigasi, proyek Rempang Eco City wajib dihentikan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan apa yang telah terjadi di Rempang menunjukkan kegagalan reformasi agraria pemerintah. Temuan Ombudsman memperkuat riwayat penguasaan tanah masyarakat di kampung-kampung tua Rempang. Dan menurut KPA, masyarakat yang telah menempati wilayah itu selama berpuluh-puluh tahun dinilai semestinya memiliki hak yang sah atas tanah tersebut. Bisa diketahui, mereka itu warga yang sudah bergenerasi, berkembang, beranak pinak di situ. Mereka bukan warga yang ujuk-ujuk ada di situ. Bahkan ketika kampanye pemilihan presiden pada 6 April 2019, Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk memberikan sertifikat terhadap kampung-kampung tua di Batam. Andai janji itu segera diwujudkan, maka kericuan pada tanggal 7 dan 11 September lalu tidak mungkin terjadi. Tetapi yang terjadi saat ini justru pemenuhan hak masyarakat dikalahkan oleh kepentingan investasi. Bagi KPA, ada tumpang tindih lahan yang berlapis di Rempang akibat buruknya tata kelola agraria. Di Rempang sendiri terjadi tumpang tindih lahan yang berlapis. Masyarakat telah menempatinya secara turun-temurun. Lalu pada 2001-2002, pemerintah memberikan hak pengelolaan dan pengembangan lahan kepada PT MEG. Tentu saja pemberian hak-hak itu melanggar hak konstitusional masyarakat Rempang yang telah lebih dulu eksis. Dewi mengatakan, asal-usul masyarakat menjadi penting karena disitulah warga Rempang punya hak dan legitimasi yang kuat untuk mendapat prioritas dalam pemberian hak atas tanah. Bukan PB Batam atau PT MEG, tetapi yang terjadi, pihak-pihak yang justru datang belakangan di Pulau Rempang justru menjadi pihak yang diprioritaskan untuk menegasikan dan mengusir hak warga Rempang yang seharusnya diutamakan dalam sistem hukum agraria nasional. Peristiwa bentrok masyarakat dengan aparat gabungan di Jembatan 4 Barelang akibat penolakan masyarakat terhadap pengukuran lahan di Pulau Rempang tidak boleh terulang kembali karena memantik suasana panas dan dikhawatirkan akan mengganggu kondisivitas di Kota Batam. Pernyataan ini disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Syadari. Menurut Lagat, peristiwa tersebut tidak boleh terulang kembali. Pemerintah pusat dan daerah harus memikirkan kembali solusi lain untuk merelokasi warga, karena masyarakat telah menolak opsi yang telah ditawarkan. Oleh karena itu, Ombudsman berharap dihentikan dulu upaya relokasi untuk menjaga suasana kondusif di sana. Ia juga menyampaikan agar pemerintah dalam rencana pengembangan Pulau Rempang untuk menjadi proyek kawasan Eco City dengan investasi yang sangat besar diharapkan berdampak ekonomi yang positif bagi wilayah sekitar. Oleh karena itu, seharusnya lebih bijak dan berkeadilan dalam relokasi masyarakat Rempang dan mempertimbangkan mempertahankan kehidupan sosial dan budaya masyarakat di sana. Pemerintah harus bijak dan berkeadilan dalam relokasi masyarakat Rempang yang diklaim berjumlah 10.000 jiwa yang mendiami di atas 16 kampung tua yang telah dihuni turun-temurun bahkan sejak tahun 1834. Warga Rempang merasa tidak nyaman dan tak dapat hidup tenang sejak adanya informasi pemerintah akan merelokasi kampung leluhur mereka dan melakukan penjagaan siang malam untuk mencegah tim yang akan mengukur lahan dan bertekad akan mempertahankannya dengan segala upaya. Masyarakat telah menyampaikan bahwa tidak menolak rencana pemerintah untuk mendatangkan investor untuk berinvestasi di Rempang, asalkan kampung mereka tidak digusur. Lagat menuturkan bahwa pihaknya menilai pemerintah belum memaksimalkan upaya dialog atau musyawarah dengan masyarakat, dan sebaliknya tidak memaksakan relokasi sebelum menempuh upaya dialog tersebut secara semaksimal mungkin.
Ombudsman menilai pemerintah belum melakukan upaya musyawarah yang maksimal. Benar telah dilakukan sejumlah pertemuan dan sosialisasi, namun hal itu tidak serta-merta melegalisasi pemaksaan relokasi yang masih ditolak oleh masyarakat. Informasi relokasi ini baru tersiar setelah dibentuknya tim percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan. Namanya investasi ramah lingkungan, maka sepatutnya juga cara pemerintah akan merelokasi masyarakat Lembang juga harus ramah. Masyarakat di sana sudah turun-temurun berdiam di sana, masa dalam jangka waktu yang singkat tidak sampai 2 bulan mereka harus dipaksa direlokasi. Pulau Rempang dan Galang selama ini berstatus quo, belum pernah diterbitkan HPL. Ombudsman berharap agar pemerintah melakukan langkah-langkah persuasif, bukan represif, untuk membahas resolusi yang berkeadilan kepada masyarakat di sana. Tidak seharusnya masyarakat diintimidasi sehingga tidak merasa nyaman beraktivitas. Ombudsman juga berharap agar masyarakat tetap merespon dengan dialog dengan pemerintah untuk membicarakan resolusi dan tidak melakukan pergerakan yang anarkis dengan tetap menjaga kondusivitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.